Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Morning warahmatullahi everybody, wabarakatuh. Medan. Ada Bang Halis, ada Selamat Jaya pagi. Arjuna, ada Wara. Nah, sekarang satu nih. Kita punya wartawan Nur Halim Tanjung. Ini kawan dekatku ini. Dari waktu kami sama-sama di Waspada dulu banyak kami kerjasama. Bahkan tulis buku bersama pun kami sama Nur Halim ini. Dia des ekonomi waktu itu. Dahsyat. Nah, sekarang di koran mana, Lim? Sekarang nggak ada di koran, Bang. Tapi Di online, gosumut.com. Ya sama lah, ada juga wartawan sekarang online. Ini yang mesti kita bicarakan juga nanti. Iya, Jadi begini, iya, iya. kenapa kita adakan pertemuan ini? Karena biasanya pada 8-9 Februari itu selalu ada perayaan besar kalangan wartawan, ya kalangan pers. Karena itu adalah HPN, Hari Pers Nasional, yang selalu setiap Iya. tahun tidak boleh tidak harus dihadiri oleh Presiden. Ya, jadi tahun ini APN ini diadakan di Kota Medan. Jokowi pasti akan hadir, begitu kira-kira. Nah, aku setuju. Kenapa di Medan? Karena Medan itu adalah awal dari persuat kabaran yang ada di Indonesia. Ada pewarta Delhi dulu, ada waspada, ada kabar umum yang di sana hidupnya di Medan. Dan itu kalau kembali itu kembali ke orang bilang seperti keris kembali ke gagang gitu ya. Nah, begitu seperti sirih kembali ke tampuk. Jadi Hari Pers Nasional ini yang di Medan ini kita harap itu bisa memberikan hal yang positif untuk perkembangan wartawan. Karena begini, puluhan tahun sudah wartawan ini. Bahkan waktu ini pertama dibentuk PWI itu oleh 3 orang, kalau saya tidak salah itu BM Diah, kemudian Manai Sofyan, ya, itu idealismenya kuat sekali. Tetapi setelah puluhan tahun, idealismenya meluntur. Di zaman aku saja menjadi wartawan, sejak tahun 71 di Waspada, dan sampai sekarang, tahun ini aku sudah 50 tahun jadi wartawan. Nah itu kemerosotan itu ada, terutama dari pekerja-pekerja persnya, ya, dari organisasinya. Jadi aku tidak mengatakan bahwa hal-hal yang baik-baik saja tentang wartawan, atau hal-hal yang baik saya tentang PWI, karena aku juga pernah duduk sebagai Dewan Penasehat di PWI Pusat, dan aku tahu persis apa yang terjadi di dalam. Kalau orang bilang kenapa akan dibuka rahasia, tidaklah aku buka. Tetapi aku berpikir ada yang tidak cocok, itu perlu dibicarakan. Jadi maka itu kita undang Nur Halim Tanjung. Dia ini sekarang sudah senior lah jadi wartawan. Sudah berapa tahun, Lim? Dari tahun 92, Bang. Masuk Waspada Ini 72. 30, ya 92 masuk waspada. Oh, aku masuk Waspada tuh 71. 20, Iya. 20 tahun. Nah, beda. Jadi oke. Jadi di sini ada Nur Halim Tanjung, ya. Dia insan pers, kemudian Nian Poluan kita tahu juga berkarir di Republika, insan pers. Kemudian Jaya dulu pernah jadi wartawan. Nah, dulu mewawancarai, sekarang lebih banyak diwawancarai. Nah, Bang Halis, Wawancarai. nah, sekarang juga bermain. Dia adalah wartawan radio yang selalu membuat talk show di radionya, ya. Dan kemudian dia jadi bahagian dari pers. Nah, Wara di sini, dia adalah dosen budaya di Fakultas Budaya, itu Fakultas Sastra, dan dia bisa melihat meneropong bagaimana budaya pers ini. Apakah kita mengalami kemajuan sesuai dengan teknologi, apakah kita justru mengalami kemunduran. Sebab yang kita teropong ini bukan hanya media cetak, tetapi juga media radio, kita juga media online yang paling banyak bikin repot negara ini. Banyak kali di online itu hoax, itu perlu kita bicarakan, dan itu aku harap itu menjadi perhatian PWI. Karena itu yang merusak ini. Oke, siapa yang bisa melihatnya dulu, Bang Halis atau Wara? Ya, akulah dulu ya. Aku teringat begini. Ini kan sekarang memang perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita lihat teknologi maupun sebelum teknologi. Jadi aku bangga ya dengan sahabatku Nian. Ya, kemudian Jaya, ada Halim. Kemudian ada Wara. Ini orang yang selalu menulis juga. Kemudian Hari. Aku bedakan dulu. Karena kan kalian yang berlima ini kan kalau di label nama, kalau dalam acara dibikin situ pers gitu ya. Kalau aku ditulis media gitu. Jadi ada bedanya sedikit. Ya kan tidak masuk dalam kelompok pers.
Tapi berarti kan kalian ini bagus lah itu. Yang bagian nulis-nulis. Aku kan cuma bercakap-cakap aja kan gitu. Nah, kalau dulu aku ingat ya para wartawan itu betul-betul wartawan yang sangat Educated. dedikasinya betul-betul memperlihatkan posisinya sebagai media kan gitu. Nah, kalau sekarang ini kan macam-macam ya. Kita tak tahu apakah media sekarang yang sebenarnya unsurnya adalah untuk media hiburan, media pemberi informasi, kemudian apa. Dan sekarang ini lebih banyak berita-berita itu yang tidak seperti dulu kan. Dulu tuh jarang kita mendengarkan kata-kata hoax. Ya kan? Tak ada kita dengar kata hoax. Semua orang masyarakat berebut untuk mencari berita-berita itu dari koran karena itu ada sumber informasi. Tapi kalau sekarang kan malas orang. Ya apalagi tengah banyaknya ada media ya, teknologi sekarang. Macam-macam orang menulis, semua menjadi wartawan sekarang. Ya, ini Nian melihatnya ini sebagai seorang senior di kewartawanan ini. Anda melihat perbedaan ini after atau before teknologi ini dalam rangka memperingati Hari Pers nih. Kebetulan aku dapat undangannya kemarin itu kan begitu untuk ikut hadir di sana. Bang Alis, kalau aku memandangnya sudah sangat berbeda lah ketika aku mengawali sebagai wartawan. Mungkin ini akan banyak bercerita tentang pengalaman aku lah sejak menjadi wartawan dan kemudian pensiun dengan usia yang sudah mencapai 60-an ini. Jadi gini Bang Alis. Masih muda ya? Nah, muda. Jadi gini Bang Alis. Dulu ketika kita mulai jadi wartawan, dimulai dengan ketertarikan kita dengan tokoh-tokoh pers. Yang kemudian kita mencintai karyanya. Itu sebetulnya bermula kita kepingin menjadi wartawan. Waktu itu aku mengagumi Gunawan Muhammad. Ya, ini penulis catatan pinggir di majalah Tempo. Betul-betul sangat aku kagumi tulisannya. Berat memang pada waktu itu aku memahami tulisan dia. Sangat berat. Tapi entah kenapa, dengan gaya tulisan seperti itu, aku tertarik untuk membaca Tempo. Nah, dari ketertarikan itu, kuceritakanlah Bang, sampai karena saya waktu itu nggak punya uang, setiap majalah Tempo terbit itu, kita membacalah, mencuri-curi di toko buku. Sekali-sekali kami curi pula, barangnya itu masukkan ke dalam tas. Itulah kondisinya waktu itu. Hanya untuk satu, menikmati tulisan Gunawan Muhammad dan juga gaya reportase Tempo yang sangat ringkas dalam menyajikan sebuah berita. Padat dan lengkap. Bahasanya lugas. Faktual ya. Lugas, betul. Nah, dari situ Bang, mulailah kita mengagumi sosok-sosok wartawan yang kita lihat memang betul-betul dia tampil sebagai wartawan. Lalu dengan membaca tulisannya, tergeraklah kita untuk memulai menulis. Inilah sebenarnya yang memulai saya jadi wartawan. Waktu itu bukan ke majalah Tempo kita tulis, ke koran termasuk Pernah Waspada juga, tapi masih di dunia musik yang saya tulis karena itu hobi awal dari sebagai wartawan. Lalu ke majalah Selekta, majalah Junior, macam-macam lah majalah Selekta Group pada waktu itu. Dan kemudian saya putuskan untuk memulai menulis di majalah Tempo. Ketika itu ya bukan begitu saja tulisan diterima, Bang Alis dan kawan-kawan. Ada 2-3 kali kita mengirim tulisan, itu tidak diterima. Tapi enaknya, Tempo tidak membiarkan kita begitu saja. Dia kasih petunjuk. Begini cara menulis sebenarnya. Nah, dari petunjuk itulah kita mulai terus belajar. Akhirnya satu kali tulisan itu diterimalah oleh majalah Tempo. Dan itu luar biasa, Bang. Kegembiraan kita bisa tembus tulisan kita dari sebuah majalah Tempo. Saya masih ingat waktu itu kasus kriminal. Seorang anak pejabat memperkosa gadis desa. Ini mungkin yang membuat menarik Tempo untuk menurunkannya laporanku itu. Kasus apa itu? Siapa tuh? Ada kasus pemerkosaan. Di mana? Di Sumatera Utara atau? Ya, di Tebing Tinggi. Oh ya. Di Tebing Tinggi, anak pejabat. Nah, itulah yang mungkin karena ada anak pejabat di situ yang mungkin menjadi magnitude lah kira-kira dalam istilah beritanya. Ya, diturunkanlah berita itu. Wah, itu sesuatu
daya tarik sendirilah untuk saya untuk terus memulai jadi kehidupan di wartawan. Apalagi pada waktu itu kan heboh dengan kasus sum kuning kan. Betul Bang, sum kuning. Betul, hampir bersamaan lah pada waktu itu. Tidak juga, kalau sum kuning itu sekitar 64. 64 ya? 64. Itu kan kejadian di Jogja tuh. Ya. Kebetulan sekarang yang jadi apanya tuh sudah menjadi orang besar sekarang kan begitu. Ya. Awak waktu itu jadi kacung-kacungnya kan gitu. Ya, mungkin tapi resonansinya begitu kuat sampai tahun 78 mulai masuk. Iya, betul. Nah, jadi kalau dari riwayat apa yang disampaikan Nian tadi ya, Anda melihatnya itu sekarang gimana tuh? Iya, artinya dulu penulis itu kan faktual ya, penulis apa yang betul. Betul Bang, faktual dan juga dengan jerih payah. Itu yang membuat kita tertempa untuk menjadi wartawan betul-betul ulet dalam mengejar berita. Jadi kita memang dididik untuk menjadi wartawan yang betul-betul mengejar fakta. Waktu itu betul-betul kita tidak didukung oleh teknologi yang bagus seperti sekarang ini. Tapi entah kenapa semangat kita untuk mengejar berita itu begitu kuat. Dan itu ikhlas barangkali ya, tidak perlu ada bayaran ya. Oh iya, kalaupun waktu itu istilah honor di majalah itu sangat kecil lah. Tapi tidak itu yang kita lihat. Tapi kita melihat bagaimana sebuah karya kita bisa diterima oleh majalah Tempo. Dan Tempo lah yang mendidik kita bagaimana wartawan itu tidak benarkan menerima amplop. Wah itu Bang, luar biasa Bang. Semacam doktrin yang dibuat oleh manajemen Tempo atau Gunawan Muhammad itu sangat dilarang sekali wartawan menerima amplop. Kalau sekarang gimana Nian? Ya? Kalau sekarang Anda melihatnya? Waduh, itu hampir merata soal amplop atau bayaran itu ya mungkin dinikmatilah kawan-kawan. Kalau gitu kutanya dulu Mas Halim. Lem, apa yang digambarkan oleh Nian? Bahwa sekarang ini kan aku agak sedikit tertarik fokus dengan bicara wartawan amplop nih kan dulu gitu. Karena kan berita-berita itu kan tergantung daripada amplop besar kecilnya kan begitu. Macam mana Lem? Saya teringat itu Bang Nian juga pernah baca nulis mungkin tulisan Bang Nian itu ya di Republika soal amplop itu ya. Ingat jadi headline itu kalau nggak salah di Republika itu Bang ya. Jadi itu kan heboh itu. Pasaran wartawan di Medan atau di Sumut ada disampaikan Bang Nian. Nah itu juga mempengaruhi dunia kewartawanan itu. Ada yang malu-malu kemudian ya kan. Tapi ada juga yang semakin menaikkan rate-nya. Jadi kalau bicara soal amplop memang sekarang lebih gawat Bang. Apalagi di tengah ada dua faktor yang kulihat ini. Faktornya pertama disrupsi teknologi yang membuat banyak media-media mainstream jatuh, hancur. Media-media mainstream kemudian melakukan PHK, bahkan tidak menggaji wartawannya. Kalaupun menggaji, dipotong gajinya. Sekarang ini ya, termasuk di Medan, di Sumatera Utara, koran-koran itu sudah seperti itu. Lalu ada pula pandemi COVID. Waduh, semakin bahaya. Akhirnya apa? Banyak wartawan-wartawan itu cari uangnya keluar. Nah, itu dia. Memang pemerintah pernah melakukan yang namanya fellowship seperti Dewan Pers, pernah juga memberi fellowship, diseleksi lah wartawan yang mendapat fellowship yang memberitakan COVID, misalnya kerjasama dengan pemerintah badannya apa kemarin itu, lalu itu dikasih setiap bulan dikasih sekian dengan berita jumlahnya sekian. Nah itu yang apa ya, yang legal lah, yang halal. Tapi di luar itu banyak sekali Bang, karena jumlah wartawan juga semakin lama semakin banyak dengan banyaknya media online. Bayangkan sekarang di Indonesia ada 47.000 media online. Kalau di Sumut ada 5.000 saja, masing-masing wartawannya 5. Jadi gimana itu? Jadi seperti itu lah Bang. Itu belum lagi wartawan di media mainstream. Jadi fenomena amplop itu sudah semakin terbuka sekarang jadinya gitu. Jadi ada kesalahan media juga. Saya potong ya. Anda kan mengatakan bahwa tahun 92 sudah mulai
berkiprah di bidang kewartawanan kan begitu ya. Ya. Pernah nggak punya pengalaman yang artinya ikut terpengaruh dengan ada orang yang mengajak dengan supaya berita itu lebih bagus, diatur sedemikian rupa, kemudian disedekahkan dengan amplop. Ada nggak pernah punya pengalaman seperti itu? Dan apa yang Anda lakukan?